Pertama kita akan angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Serang, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah bentuk tawakal kita menghadapi penyakit yang telah berusaha sekuat tenaga mengobatinya namun belum ada hasilnya? Apakah itu bentuk dari tawakal? Dan mohon tuntunan doanya, Ustaz. Atas penjelasannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Penanya di Serang yang sedang dilanda penyakit. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah limpahkan pahala, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah segera sembuhkan, dan Allah ganti dengan dua kebaikan yang akan membahagiakannya seusai penyakitnya ini berlalu. Apa sikap yang harus kita lakukan ketika diberi penyakit, berat ataupun ringan? Ya, pertama kita wajib sabar, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak suudzon kepada Allah, tidak mengucapkan atau melakukan hal yang mengundang murka Allah. Karena hakikat dari sabarlah habsun nafsi anit tasyakki, menahan diri untuk tidak mengeluh, menahan lisan untuk tidak merintih atau meraung atau meratap, menahan tangan dari mencakar-cakar pipinya, menjambak-jambak rambutnya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, pokoknya menahan ucapan, menahan perbuatan, menahan pikiran dari semua yang Allah larang ketika diberi musibah. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Kedua, yakini ini takdir Allah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang ketiga, yakini bahwa ini pasti baik, yang terbaik bagi kita. Apa nilai kebaikannya? Banyak. Pertama, dengan penyakit ini dosa gugur, diampuni, dihapus. Makin parah penyakitnya, makin berat penderitaannya, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Keempatnya, selama sakit Allah berikan pahala atas kesabarannya. Semakin parah penyakitnya, semakin menderita, semakin gede pahalanya. Rasul SAW bersabda, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sangat bergantung kepada besarnya musibah. Makin besar musibah, makin banyak pahala. Makin besar musibah, makin banyak dosa yang digugurkan. Untung apa rugi? Untung dari sisi ini. Orang yang sehat mah dosanya tidak gugur, tidak memperoleh pahala dengan kesehatannya, malah akan menjadi bahan hisab. Untuk apa kesehatan itu dipergunakan? Itu keuntungan 2 poin, dapat pahala, gugur dosa. Keuntungan ketiga apa? Doanya makbul, banyak-banyak berdoa. Dari mana kita tahu doanya makbul? Dari ayat dan hadis. Ayat banyak, jangankan orang mukmin, orang musyrik pun ketika dapat musibah yang mengancam nyawa, dia berdoanya ikhlas kepada Allah, dikabul. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah, minta diselamatkan.
Allah kabul. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, mereka lalai lagi. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Itu orang musyrik. Tapi ketika dapat musibah, ikhlas berdoanya dikabul, apalagi orang mukmin. Dalam salah satu hadis kursi, panjang hadis kursi ini, saya akan sampaikan satu kalimat. Allah berfirman nanti di akhirat, ya ibna Adam, maridtu walam ta'udni. Hai anak Adam, dulu ketika kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Dijawab oleh anak Adam, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indah. Bukankah kamu tahu dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan menjadi dalil Allah dekat dengan orang yang sedang sakit. Kedekatan Allah dengan hamba mengisyaratkan doa orang dekat itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat, aku mengijabah doanya. Kalau dekat, doanya diijabah. Oleh karena itulah doa orang yang sedang memperoleh musibah termasuk sakit. Dalam hadis kursi ini sakit. Dia sedang dekat dengan Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Nabi Ayub dulu begitu, diberi penyakit yang luar biasa. Rabbi inni massaniya dur. Ya Allah, aku dilanda penyakit yang hebat. Berdoa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, diberi kesembuhan. Lalu seluruh yang tadi hilang dari dirinya karena penyakitnya oleh Allah dikembalikan. Istrinya, anaknya, kemudian tetangganya, kekayaannya dikembalikan. Melebihi daripada sebelumnya. Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi motivasi yang lebih besar untuk bersabar, tawakal ketika mengalami sakit, yaitu firman Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan Allah berikan dua kemudahan. Apapun bentuk kesulitan, termasuk sakit. Setelah sakitnya sembuh, Allah akan berikan dua kebahagiaan yang Allah rahasiakan. Oleh karena itu yakinlah bahwa penyakit yang Allah berikan ini lebih banyak menguntungkannya bagi kita daripada merugikan. Jangan mengeluh, jangan suudzon, jangan mengatakan atau melakukan hal yang bisa mengundang murka Allah. Tetaplah sabar, hadapi ini semua dengan senyuman. Bayangkan dosa kita terus-terus berguguran, pahala terus-terus dicurahkan, doa-doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setelah penyakit ini berlalu, bersiaplah untuk mendapatkan dua kebahagiaan yang pasti akan membuat kita lebih beruntung lagi. Selama kita sakit, boleh kita ikhtiar berobat. Karena Nabi menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau sakit, karena setiap penyakit pasti ada obatnya ya. Semoga yang bertanya tadi oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, ketawakalan, diberi pahala, digugurkan dosanya. Dan keluarga yang merawatnya juga semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala ya. Amin. Silakan lagi.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum.